Seperti yang kita ketahui bahwa Laut Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Data Pokok Kelautan dan Perikanan tahun 2010 menerangkan bahwa 75% dari total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lautan. Nah, sumber daya ikan di perairan Indonesia ini merupakan salah satu modal menuju kemakmuran bagi bangsa apabila hal ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Perikanan merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya ikan dan kekayaan alam penting lainnya yang tersedia melimpah di perairan Indonesia, baik di laut maupun di perairan umum. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana cara pengelolaan sumber daya perikanan tersebut? Dan apa itu penangkapan statis dinamis? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, dari kelompok 7 sendiri beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama ada Manik Pustadewi dengan 3 digit NIM terakhir 142, dan yang kedua ada Aninda Putri dengan 3 digit NIM terakhir 273. Selanjutnya, pasti teman-teman berpikir, apa sih itu sumber daya perikanan? Nah, di sini sumber daya perikanan adalah sumber daya yang sifatnya terbatas dan dapat pulih kembali, yang berarti bahwa setiap pengurangan yang disebabkan oleh kematian dari ikan itu sendiri ataupun lingkungannya, maupun akibat dari penangkapan akan dapat memulihkan sumber daya tersebut ke tingkat produktivitas semula. Nah, sumber daya perikanan ini terdiri dari sumber daya ikan, sumber daya lingkungan, serta sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan ataupun manajemen dari sumber daya perikanan ini mencakup penataan, pemanfaatan sumber daya ikan, pengelolaan lingkungannya, serta pengelolaan kegiatan manusia itu sendiri. Nah, seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan akan sumber daya juga meningkat, sementara jumlah sumber daya yang tersedia terbatas. Nah, pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung ini akan menyebabkan penurunan sumber daya dan memicu degradasi lingkungan. Salah satu sumber daya yang terancam keberlangsungannya adalah sumber daya perikanan. Nah, mengingat luas wilayah perairan Indonesia, sehingga untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan, pemerintah menetapkan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014, di mana hal ini pengelolaan perairan laut Indonesia dibagi menjadi beberapa satuan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI, yang dimana WPPNRI ini dibagi dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan, yang salah satunya adalah WPP 718, di mana WPPNRI 718 ini mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor di bagian timur, yang merupakan bagian dari paparan Sahul dan secara geografis berbatasan dengan daratan Papua dan Laut Banda di sebelah utara. Selanjutnya, tadi disebutkan bahwa sumber daya perikanan itu terbatas, tapi terbarukan. Nah, selanjutnya apa saja sih sifat-sifat dari sumber daya perikanan tersebut? Sebelum itu, kita harus tahu lebih dulu nih, luas seluruh lautan Indonesia sampai pada zona ekonomi eksklusif Indonesia ini sebesar 5,8 juta kilometer loh. Nah, dengan luasnya perairan Indonesia ini yang menyimpan banyak sumber daya alam, terutama perikanan dan sejenisnya, sehingga di sini harus dimanfaatkan dengan benar, baik, dan juga optimal. Akan tetapi, dikarenakan sifat dari sumber daya perikanan ini, terutama laut, menjadikan pemanfaatan dan manajemen pengelolaan sumber daya ikan ini menjadi cukup sulit dan ribet. Sifat dari sumber daya perikanan yaitu Enable Research, Open Access, dan Common Property. Enable Research merupakan sumber daya perikanan yang berarti sumber daya alam yang terus terbarukan secara alami. Jadi, meskipun sumber daya alam yang terbarukan, tetap saja ada batasan-batasan tertentu dalam pemanfaatannya yang telah ditulis dalam undang-undang. Nah, di mana ada takaran-takaran tertentu dalam jumlah penangkapan yang diperbolehkan atau disebut dengan JTB atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Selanjutnya, yang kedua adalah open access. Nah, open access ini adalah pemanfaatan yang terbuka untuk umum dan semua orang dapat mengaksesnya secara bebas. Nah, asas inilah yang senantiasa menimbulkan konflik pemanfaatan sumber daya perikanan, terutama perikanan tangkap. Nah, tidak sedikit juga oknum dari pelaku dari illegal fishing yang menjadikan asas ini sebagai alasan.
Dan yang ketiga yaitu common property. Common property secara sederhana berarti milik bersama. Nah, sifat dari common property ini seringkali menimbulkan banyak permasalahan dikarenakan setiap pelaku perikanan menganggap sumber daya ini bebas dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Dilihat dari sifat-sifatnya, banyak sekali tantangan dari sumber daya perikanan tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita agar pengelolaan sumber daya perikanan tersebut dapat tetap terjaga? Seperti yang kita ketahui, perikanan ini merupakan subsektor dari sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Nah, di negara berkembang, subsektor ini belum mengalami perkembangan sehingga campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan, perbaikan gizi rakyat dan peningkatan ekspor, serta memanfaatkan 200 mil zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dengan dicetuskannya wilayah perikanan dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut ini, maka hal ini akan mendorong negara-negara yang bersangkutan menyatakan batas-batas lepas pantai penangkapan ikan yang diperluas untuk pengawasan eksklusif terhadap aktivitas-aktivitas negara bersangkutan. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengelola sumber daya ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 maupun Undang-Undang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 yang intinya untuk memberikan mandat kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Nah, keterlibatan pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya ikan ini diwujudkan dalam 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan fungsi distribusi dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap orang. Di samping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah. Nah, sedangkan fungsi stabilisasi itu ditunjukkan agar kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, apakah itu penangkapan statis dinamis? Sumber daya ikan itu bergantung pada waktu, sehingga perlu diketahui pola atau fungsi produksi ikan, pertumbuhan populasinya, dan apa yang hendak dicapai dengan kendala tertentu. Fungsi produksi ikan atau tingkat pertumbuhan populasi ikan biasanya mengikuti kurva pertumbuhan seperti yang terdapat dalam video. Nah, pertumbuhan bobot ikan, demikian juga nilai ekonomisnya pada awalnya meningkat secara absolut, kemudian semakin lamban, menjelang umur dewasa pada titik B, pengambilan ikan pada titik A akan menghasilkan ikan dengan nilai AN. Rata-rata pendapatan per tahun umur ikan ditunjukkan oleh lereng garis 0A, di mana pengambilan ikan pada titik M akan menghasilkan pendapatan tahunan setinggi MT yang memberikan keuntungan maksimum yang berkelanjutan, atau maksimum sustainable profit, dan tingkat pendapatan tahunan ini optimum pada tingkat diskonto sebesar 0. Peningkatan pendapatan dapat dicapai dengan mengurangi umur penangkapan dan dengan tingkat diskonto yang positif sehingga periode rotasi akan semakin pendek. Namun, perlu dicatat bahwa sulit untuk menentukan jenis ikan yang akan ditangkap. Nah, ukuran mata jala juga tergantung pada intensitas usaha penangkapan. Dalam pola penangkapan ikan yang statis, perlu diperhatikan nilai kelangkaan atau scarcity rate, yakni nilai ikan pada waktu yang akan datang yang cenderung meningkat dengan meningkatnya biaya peningkatan ikan saat ini karena berkurangnya populasi ikan itu sendiri. Loh, kok jadi bahas diskonto? Jadi, di sini ada hubungan antara tingkat diskonto atau tingkat bunga dengan tingkat penangkapan. Nah, di mana ketika tingkat bunga tinggi, tingkat penangkapan ikan akan cenderung tinggi untuk menutupi biaya investasi yang mahal. Sedangkan sebaliknya, apabila tingkat bunga rendah, jumlah populasi ikan akan bertambah karena orang cenderung memperlambat proses penangkapan. Nah, apabila scarcity rate ini sebesar 0, maka harga ikan akan cenderung sama dengan biaya marginal penangkapan ikan, sehingga penangkapan ikan cukup tinggi. Jadi, pada dasarnya, dalam penangkapan sumber daya ikan yang statis, kita tidak menggunakan tingkat penangkapan yang secara ekonomis efisien, karena kita tidak mengetahui secara pasti mengenai kondisi-kondisi yang dihadapi. Nah, pada penangkapan
yang bersifat dinamis, sumber daya ikan dipandang sebagai milik bersama. Sehingga dalam hal ini, demikian kita dapat melakukan pelarangan penangkapan ikan pada musim tertentu, menutup daerah penangkapan tertentu, dan batasi jumlah ikan yang ditangkap. Tapi, usaha-usaha tersebut perlu dibarengi dengan usaha ekstra yang berupa peningkatan pengawasan dan penerapan hukum secara mendasar di samping pengawasan teknologi penangkapan ikan yang sesuai seperti penggunaan jala atau alat tangkap lainnya. Di samping itu, ada faktor penting yaitu perlunya campur tangan pemerintah dalam pengaturan pemberian izin penangkapan, pengaturan pajak, dan pungutan yang dapat merangsang untuk usaha investasi dengan kombinasi ketiga cara pengelolaan sumber daya ikan. Apa pemerintah doang nih yang bisa melakukan konservasi sumber daya perikanan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi sangat mungkin muncul mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Beberapa konflik tentang permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat dengan para pemilik modal maupun dengan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, maka muncullah pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat atau PSPBM, di mana pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat atau PSPBM ini merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya perikanannya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan serta tujuan dan aspirasinya. Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat, sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain aparat pengelola sumber daya perikanan, pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Model pengelolaan sumber daya ikan berbasis masyarakat ini dapat dikembangkan menuju model co-management untuk menutupi kelemahan di atas dengan menambahkan beberapa syarat seperti yang pertama, masyarakat harus diberi hak dan kewajiban secara jelas apa yang akan dikelola wilayah, waktu, atau cara pengelolaannya. Yang kedua, dalam implementasi pengelolaannya, hukum adat dan hukum ulayat serta kebiasaan lokal tidak boleh dikesampingkan dan kalau perlu diintegrasikan ke dalam rencana pengembangan sumber daya perikanan. Yang ketiga, perlu mempertimbangkan kecenderungan masa lalu, saat sekarang, dan yang akan datang dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu rencana strategi pengelolaan harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat setempat. Jadi gitu teman-teman, pengelolaan sumber daya perikanan belakangan ini bukan hanya menginginkan output, tetapi juga berkelanjutan. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan pendidikan, maka semakin besar juga tantangan kita dalam mengelola sumber daya lingkungan. Nah, sekian dari kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.